Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik. Kita kembali lagi untuk pertemuan kali ini untuk pelajaran matematika, untuk materi sifat-sifat notasi sigma. Kita akan lanjut untuk sifat-sifat notasi sigma. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan nanti di kolom komentar. Oke. Sifat yang pertama, n sama dengan 1, sigma n sama dengan 1 sampai dengan 5a tambah sigma n sama dengan 1 sampai 5b. Nah, kalau batas bawahnya sama batas atasnya sama, terus fungsinya a dan b berbeda, dijadikan satu notasi, ya, yaitu notasi sigma n sama dengan 1 sampai 5 a tambah b, ya. Yang kedua, sigma n sama dengan 1 sampai 5 3a. Nah, ini sama dengan 3 pindah ke depan, n sama dengan 1 sampai 5a. Yang ketiga, sigma n sama dengan 1 sampai 5a tambah n sama dengan 6 sampai 10a. Nah, ini seperti berlanjut, ya, jadi dijadikan satu notasi. Ini berbeda dengan nomor 1 karena di atas itu fungsinya berbeda, tapi batas bawah sama batas atasnya sama. Kalau di bawah fungsinya sama, tapi batasnya itu yang seperti berlanjut dari n sama dengan 1 sampai 10, ya, sehingga dijadikan satu notasi. Oke. Yang keempat, sigma n sama dengan 1 sampai 5. Nah, fungsinya n ini adalah angka, maka langsung dikalikan untuk menghilangkan sigmanya, sehingga jadi 7 kali 5 sama dengan 32. Tetapi jika seperti ini, sigma n sama dengan 1 sampai 7, 5n sama dengan 32n. Nah, ini salah hasilnya karena masih ada angkanya n. Nah, ada nilai n-nya, bukan hanya angka tetapi ada hurufnya, ya. Jikalau kalian temukan seperti ini, sigma n sama dengan 0 sampai 8, 6. Nah, ini syaratnya harus n sama dengan 1 baru langsung dikali. Kalau batas bawahnya ditambah 1, maka batas atasnya juga harus ditambah 1 baru dikali. 9 kali 6, 54. Tetapi bagaimana tidak berpengaruh dengan angkanya? Nah, kalau angka tidak berpengaruh, tapi kalau huruf misalkan n, nah ini berpengaruh, seperti sifat nomor 5 ini. Sigma n sama dengan 0 sampai 7, 2n tambah 1. Nah, kalau diubah ke batas bawahnya 1, maka batas atasnya ditambah 1, tapi nilai n-nya dikurangi 1, ya, sehingga jadinya sigma n sama dengan 1 sampai 8, 2n kurang 1, ya. Kalau batasnya itu tambah, maka nilai n-nya dikurangi, ya, dikurangi dengan nilai yang sama, ya, n kurang 1. Ini seperti substitusi, ya, n kurang 1 ini, nilai n ini, sehingga ini menjadi sigma n sama dengan 1 sampai 8, 2n kurang 2 tambah 1. 2 kali n sama dengan 2n, 2 kali min 1 min 2 tambah 1 sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai 8, 2n kurang 1. Kurang 1 dari mana? Min 2 tambah 1, ya.
Oke, yang keenam, sigma n sama dengan 3 sampai 8, n kuadrat tambah 2n. Nah, misalkan diubah ke batas bawahnya sama dengan 1 ya, seperti ini. Kalau diubah ke batas bawahnya sama dengan 1, maka kalau n sama dengan 3 berarti dikurangi 2. Nah, batas atasnya juga kurang 2, sehingga jadinya n sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, kalau kurang 2 berarti nilai n nya ditambah 2, sehingga n tambah 2 kuadrat tambah 2 n tambah 2 ya, seperti yang saya cetak merah. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sigma k sama dengan 1 sampai 7, 2k min 3 tambah k sama dengan min 3 sampai 3, 2 min k kuadrat, dengan harus batas bawahnya 1. Kalau batas bawahnya 1, perhatikan yang bagian kiri sudah batas bawahnya 1. Nah, yang soal di atas batas bawah yang kedua itu kan min 3, jadi harus diubah ke batas bawahnya 1, sehingga min 3 harus ditambah dengan 4 baru jadi 1 ya, sehingga k sama dengan 1, terus 3 yang di atas ditambah 4 sehingga jadi 7. Jadi k sama dengan 1 sampai 7. 2 kurang k min 4, karena batas bawahnya itu ditambah 4, nilai k nya dikurangi 4 kuadrat. Nah, yang bagian kiri tetap. Untuk yang bagian kanan, yang batasnya memang sudah sama, terus kita selesaikan dulu yang bagian kanan. 2 kurang min 4 jadi 6 ya, kurang jadi plus, jadinya 6 min k kuadrat, sehingga jadinya seperti ini. Karena batas bawah sama batas atasnya sudah sama, dijadikan satu notasi, k sama dengan 1 sampai 7. Ini kita langsung gabungkan jadi 1. 2k min 3 tetap, terus 6 kurang k kuadrat ini dijabarkan ya, menjadi 6 kali 6 36, terus 6 kali k tambah 6 kali k ini 12k, k kali k kuadrat ya. Ini saya kira kalian sudah pernah belajar ini. Yang berikut, sigma n k sama dengan 1 sampai 7, k nya k kuadrat pindah ke sebelah kiri ya. Hitung dari yang pangkat tertinggi baru sampai terkecil. K kuadrat pindah 14k dari mana? 14k dari 2k tambah 12k ya, 14. Terus 33 dari mana? 3 min 3 tambah 36 sama dengan 33. Jadi batas bawahnya ini seperti ini. K sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai 7, k kuadrat tambah 14k tambah 33. Yang kedua ini soal buktikan yang ruas kiri itu sama dengan yang ruas kanan. Nah, kita perhatikan kita perhatikan saja yang ruas kiri ya, supaya kita dapat hasil yang kanan. Jadi perhatikan yang kiri, kita ubah ke batas bawahnya 1 ya, karena di yang bagian kiri itu batas bawahnya adalah 6. Jadi bagaimana mengubahnya ke k sama dengan 1?
Kalau mengubahnya dengan cara bagaimana? 6 kurang 5, yang batas atas juga kurang 5, sehingga jadinya K sama dengan 1 sampai 7 ya. K, nah K kuadrat ini jadi K tambah 5 kuadrat ya. K tambah 5 baru dikuadratkan. Kita lanjutkan, dijabarkan lagi. Nah, sigma K sama dengan 1 sampai 7. K kali K, K kuadrat, 5 kali K tambah 5 kali K, itu 10K. 5 kuadrat 25. Nah, ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 7 K kuadrat. Nah, ini 10 pindah, jadi sigma K sama dengan 1 sampai 7 K tambah, nah ini 7 kali 25 sama dengan 175. Oke, itu saja dulu untuk penjelasan hari ini. Ada soal latihan yang nanti coba kalian latihan. Oke, terima kasih.